Santapan Harian, Kamis, 20 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam kasih Kristus yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Amin. Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sahabat Santapan Harian, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 tertulis demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Demikianlah penglihatan Yohanes yang membicarakan penghakiman terakhir sesudah berakhirnya dunia. Alam semesta sendiri lenyap di hadapan Allah. Kehadiran Allah begitu dahsyat hingga langit dan bumi lenyap. Dalam penghakiman itu tampaklah bahwa semua tercatat. Tak ada kisah timbangan yang akan menilai apakah seseorang lebih banyak jahatnya atau lebih banyak baiknya. Kisah pengadilan terakhir bukanlah kisah tuntutan jaksa, pembelaan pengacara, dan vonis hakim. Tidak, yang ada hanya vonis sang hakim berdasarkan semua kitab yang berisi catatan laku manusia. Terkait semua kitab, menarik disimak. Kitab Daniel juga mencatat hal yang sama. Selain itu, dibuka pula kitab kehidupan. Dalam kitab itu tertulis nama-nama orang yang akan mengalami kebahagiaan kehidupan abadi. Musa pernah menyinggungnya kala membujuk Allah agar mengurungkan niatnya memusnahkan bangsa Israel. Dia rela namanya dihapus dari kitab tersebut. Yesus Kristus agaknya merujuk kitab kehidupan saat berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya, Kristus akan menyatakan mereka adalah umat-Nya, milik-Nya. Semua tercatat. Manusia dihakimi menurut perbuatannya.
Oleh karena tercatat manusia tak mungkin berdalih, dia hanya bisa menerima vonis. Berkenaan penghakiman terakhir, Yesus bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya, melakukan kebaikan bagi orang yang paling hina akan menjamin nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan dan diakui oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kristus Sang Hakim yang adil, mampukanlah kami untuk menjaga perilaku dan perbuatan kami supaya berkenan bagi-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.